يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي الذنوب مثل الرمال kepada Pak Ustadz Zaidan untuk menyampaikan tentang Sama'il Muhammadiyah ini yang diawali kalau nggak salah tentang sifat-sifat fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa, Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik para pemirsa Jendela ilmu dan dakwah, perjalanan dakwah. Kali ini kita akan membahas atau mengkaji kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Hafiz Abu Isa atau yang kita kenal dengan Imam Tirmidzi. Kitab ini adalah merangkum hadis-hadis yang berkenaan dengan kepribadian dan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu mungkin selama ini kita hanya mengenal sedikit tentang pribadi Rasul. Itu pun hanya lewat cerita-cerita ceramah para ustaz, asatidz atau kiai. Namun kurang sempurna saya rasa kalau kita tidak membahas kitab ini, karena kitab ini begitu sempurna buat saya, begitu gamblang menceritakan bagaimana sosok fisiknya Rasulullah SAW, bagaimana kepribadian beliau, bagaimana akhlaknya, budi pekertinya, tata bahasanya, tutur katanya, bahkan bagaimana cara akhlak beliau ketika minum, makan, tidur, bergaul dan sebagainya. Maka mungkin kajian ini insyaallah akan continue ya Pak ya. Akan terus menerus sampai insyaallah benar-benar sampai khatam gitu. Amin. Tapi tidak tahu nih sampai berapa lama kita menghatam kitab ini. Namun mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini akan bertambah mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Pak Haji dan pemirsa, untuk mempersingkat waktu kita mulai membaca kitab ini. Mudah-mudahan dengan membaca kitab ini
kita semakin cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita buktikan cinta kita, mahabbah kita dengan meniru akhlak-akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama yang kita kaji adalah tentang maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bentuk tubuh atau sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Raja'in Utaibah ibnu Sa'id, bercerita kepada kami, kata Imam Tirmidzi, yaitu Abu Raja' Utaibah ibnu Sa'id an Malik ibni Anas, dari Malik bin Anas, an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, an Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik, annahu, sesungguhnya beliau, sami'ahu yaqulu, mendengarkan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'ini, Nabi itu perawakannya tidak terlalu tinggi banyak. Jadi beliau itu tidak tinggi menjulang seperti orang Arab pada umumnya kebanyakan, atau seperti orang-orang Afrika atau orang Eropa. Namun beliau perawakannya tidak terlalu tinggi. Wala bil qasiri, juga beliau tidak terlalu pendek, artinya sedang. Ya mungkin kalau hitungan kita antara 170 sampai 180 gitu kan. Tinggi beliau itu kurang lebih demikian. Kalau udah 2 meter dulu tinggi berarti. Wala bil abyadil amhaqi, dan beliau juga putih badannya, putih warna kulitnya itu tidak putih bule, tidak terlalu putih sekali seperti orang-orang bule atau orang-orang barat. Wala bil adami, dan juga tidak coklat atau tidak sawo matang seperti khas orang Indonesia. Jadi tidak kayak bule, tidak kayak orang Indonesia. Di antara itu, beliau itu putihnya itu agak kemerah-merahan. Wala bil ja'adil qatati, dan beliau itu rambutnya juga tidak terlalu keriting. Keriting itu yang apa ya, yang bergelombang itu ya, iya, ikal ya. Tidak terlalu keriting. Wala bisabti, dan juga tidak lurus kaku rambutnya. Jadi tidak keriting juga tidak lurus kaku. Artinya ikal, rambutnya itu enggak bergelombang. Ya bergelombang. Jadi agak ikal, kalau bahasa kita ikal, rambutnya ikal. Ba'atsallahu ta'ala, beliau diangkat sebagai nabi oleh Allah Ta'ala, Ra'si arba'ina sana, ketika berumur 40 tahun, diangkat sebagai nabi dan rasul. Fa'aqama bimakkata 10 sinina, beliau 10 tahun di Makkah setelah menjadi nabi, maksudnya artinya umur 50 tahun beliau hijrah. Wa bil Madinati 10 sinina, sementara beliau hijrah di Madinah, atau di Madinah itu berdakwah selama juga 10 tahun. Jadi di Makkah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Wa tawaqqahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sanah, dan beliau wafat dalam umur 60 tahunan. Ya kalau kita tahu ya 63 tahun umur beliau. Walaysa fi ra'si wal hiyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Rambut dan janggut beliau itu ubannya tidak lebih dari 20 helai. Jadi ubannya sedikit, nggak kayak Pak Haji ubannya banyak. Itu mungkin itu tidak janggut atau rambutnya tidak melebihi masing-masing, iya, lebih dari 20. Iya, tidak lebih. Jadi jenggotnya nggak lebih 20, ubannya warna putihnya gitu maksudnya, dan rambut pun tidak lebih dari 20. Jadi hitungnya. Jadi kepala siapa yang sunnah, itu jenggot siapa yang sunnah, itu ubannya. Ya kalau kita mendefinisikan bid'ah itu tidak sunnah. Jadi gini Pak, sebelum kita teruskan. Jadi kita jangan memposisikan seakan-akan kalau tidak sunnah itu pasti bid'ah. Itu nanti kacau, rancu malah. Jadi seakan-akan bid'ah itu diasumsikan wajib, atau sunnah itu diasumsikan wajib, itu bahaya. Sunnah ya sunnah.
Ya kalau seperti Nabi persis ya alhamdulillah sunnah, kalau enggak pun enggak apa-apa, berarti enggak wajib gitu. Ya. Jadi jenggot yang 20 helai ubannya itu sunnah, kalau enggak pun enggak apa-apa. Itu kan jangan diartikan jangan dipaksakan harus seperti Nabi. Karena ini hanya ciri fisik beliau ya. Bukan masuk ke ranah tentang sunnah yang esensial gitu. Lanjut aja. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang bagaimana fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini kita bukan berarti wajib fisik kita harus seperti beliau. Karena bagaimanapun setiap ciptaan Allah ciptakan dengan bentuk yang berbeda. Betul. Jadi artinya kalau kita ketinggian jangan maksain harus dipendekin seperti Nabi, atau kita pendek harus tinggi seperti Nabi, itu jangan, nggak boleh. Ini hanya fisiknya Rasulullah SAW. Baik, ini lanjut hadis yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Humaid ibnu Mas'adah al-Basri. Haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi. An Humaid an Anas ibnu Malik qala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Bentuk tubuhnya itu sedang. Mengulas kembali yang pertama, hadis yang pertama, beliau itu berperawakan yang sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Laisa bitawili, beliau tidak terlalu tinggi, wala bil qasiri, dan juga beliau tidak terlalu pendek. Hasanal jismi, ini yang penting. Perawakan beliau itu begitu indah, ganteng. Kalau bahasa orang sekarang ganteng, cakap. Perawakan yang cakap. Hasanul jismi itu. Iya, jadi fisik yang bagus. Jadi ganteng, kalau bahasa kita ganteng. Kalau perempuan cantik itu. Kalau Nabi ganteng. Jadi hasanul jismi itu, hasan itu bagus. Jismi itu jasadnya atau badannya, perawakannya. Perawakan yang bagus. Wa kana, dan adalah sya'ruhu laisa bija'din. Beliau itu rambutnya tidak keriting. Mengulas yang tadi, mengulang lagi. Ya, tapi ini dengan hadis yang berbeda ya sebenarnya. Wala sabtin asmara, dan juga tidak lurus kaku. Asmara al-launi, rambut beliau itu hitam warnanya, agak hitam-hitaman warnanya. Tapi tidak hitam banget seperti rambutnya orang Jepang ya. Idza masya yatakaffa'u, apabila berjalan Rasulullah itu jalannya cepat Pak. Jadi nggak kayak kita jalan santai dulu. Kalau jalan nggak neko-neko. Jadi kalau satu tujuan, jalannya tegak dan beliau jalan agak cepat. Seperti orang yang olahraga jalan cepat seperti itu. Jadi nggak kayak kita kalau jalan mampir ke sini, tapi tidak. Sekali jalan itu harus sampai tujuan yang ini ya. Itu Rasulullah SAW. Hadis berikutnya nanti setelah kita baca semua baru kita bahas. Baru kita bahas. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara' ibn 'Azib yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaihi. Rajulan marbu'an, artinya Rasulullah itu laki-laki yang berperawakan sedang. Ba'idan, jauh, ma bainal mankibaihi, antara kedua bahunya itu bidang atau jauh, atau kalau bahasa kita kekal aja ya. Ya, jadi luas, bahunya luas. Jadi kayak kalau orang Indonesia kan pendek-pendek itu bahunya dekat. Biasanya orang kecil bahunya dekat. Kalau dia bahunya luas, artinya badan itu agak lebar. Ya. Agak luas. Ba'ida ma bainal mankibaihi, artinya bahunya itu agak bidang, agak luas. Azimal jummati ila syahmati uzunaihi, sementara rambut Rasulullah itu rambutnya itu agak lebat. Rambutnya lebat ila syahmati uzunaihi, sehingga rambut Nabi itu bukan gondrong ya, tapi agak gondrong gitu. Jadi tidak pendek juga tidak cepak rambut beliau. Kemudian alaihi hullatun hamra'u. Kemudian beliau itu menggunakan hullatul hamra'u, baju warna merah. Ma ra'aitu, siapa orang yang melihat Rasulullah SAW, syai'an qattu asana minhu,
tidak ada seorang pun yang lebih indah, lebih ganteng, lebih cakap daripada Nabi. Tidak ada seseorang pun yang melebihi kegantengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya Pak. Jadi beliau itu kalau siapapun yang melihat fisik beliau akan mengatakan Nabi itu tidak ada yang menyamai kegantengan, kecakapannya. Itu hadis yang ketiga. Yang keempat, حدثنا محمد بن غيلان حدثنا وافي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة الحمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak ada orang yang berambut panjang, fi hullati hamra'i, kemudian lurus, kemudian berpakai warna merah. Hullatil hamra'a, pakai warna merah. Ahsana, lebih tampan, lebih ganteng min Rasulullah SAW, daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya gini, jadi para sahabat itu mengkisahkan, menggambarkan Nabi itu ketika beliau itu menggunakan baju merah, ya, jadi kelihatan gantengnya itu menyala gitu. Jadi dia pun menyukai warna merah. Jadi bukan hanya putih, tapi Rasulullah kalau ke masjid menyukai pakai warna putih. Tapi kesehariannya ternyata Rasul itu juga menyukai warna merah. Sehingga para sahabat menyaksikan jika Rasul berpakai warna merah, tidak ada orang yang lebih ganteng dari beliau. Sampai mana dari beliau? Sampai ke mengatakan menggunakan baju merah. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Beliau itu sya'ru yadribu mankibaihi. Rambutnya panjang sampai ke bahu. Rambut Nabi itu sampai bahu. Jadi tadi bukan sampai ini ya, bukan kayak mandor, bukan, hanya sampai bahu. Ba'idu ma bainal mankibaihi. Sementara bahunya itu bidang atau jauh, antara bahu yang kanan dengan kiri itu jauh, artinya luas. Dadanya itu lebar dadanya. Lam yakun bil qasiri, beliau itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tidak terlalu pendek, bil qasiri wala bitawil, dan juga beliau tidak berperawakan terlalu tinggi. Ini kembali menjelaskan bahwasanya Rasul itu bentuk tubuhnya, beliau tidak tinggi, tidak pendek, kemudian kulitnya tidak terlalu putih seperti putih bule, juga tidak sawo matang. Artinya putihnya kemerah-merahan. Ciri khas warna kulitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mau lanjut apa kita bahas ini? Boleh, kita nanya dulu. Kan kita pernah ada bahwa Nabi yang paling ganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, apakah secara fisik mungkin kan, tapi di masanya kan berbeda nih, waktunya terlalu jauh. Apakah ya mungkin ya dia tidak membandingkan gitu, bagaimana gitu Mas? Baik Pak Haji, betul Pak Haji. Di kalangan kita hanya mengenal bahwa manusia paling ganteng itu Nabi Yusuf. Padahal betul kata Pak Haji, itu masa yang berbeda. Untuk saat zaman Nabi Yusuf mungkin manusia terganteng Nabi Yusuf. Bahkan Rasul pun ketika dalam peristiwa Mi'raj, Nabi Yusuf pun ada menyambut Nabi itu di langit ketiga, sama saya langit ketiga. Pertama Nabi Adam, kedua Isa dan Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf yang menyambut Rasul, membukakan pintu langit ketiga. Memang Rasul memuji ketampanan Nabi Yusuf. Kata beliau, tampannya Nabi Yusuf itu separuh keindahan. Jadi ya, kalau ada 100% keindahan, 50% punya Nabi Yusuf. Tapi itu kan pujian Rasul kepada Nabi Yusuf. Beda cerita ketika kita melihat Rasulullah. Jadi mohon maaf, bukan kita bisa membandingkan. Kalau kita umpama membandingkan dua sosok manusia mulia ini, ya kita akan punya pilihan. Ya Rasul nggak mungkin lebih ganteng saya daripada kamu, nggak mungkin. Umpama Rasul ketika naik langit ketiga itu kan, dibuka pintu sama Nabi Yusuf. Waduh, ente kata orang ganteng, ternyata lebih ganteng saya, kan mustahil loh gitu. Mustahil mengagul rasa hormat. Rasa hormat, takzimnya kepada Nabi beliau. Jadi sebagai tawadhu lah ya. Jadi buat kita itu jangan mindset dalam pikiran kita seakan-akan Nabi Yusuf lebih ganteng dari Nabi, itu salah besar. Karena berbagai hadis yang menjelaskan ciri fisik Nabi itu begitu indah.
Bahkan kalau ketika bulan purnama itu disandingkan Rasul, ternyata Rasul itu lebih indah daripada bulan purnama. Itu saking gantengnya. Ya. Jadi betul Nabi Yusuf memang Nabi yang ganteng, bahkan Nabi pun sempat memuji bahwa Yusuf itu memiliki separuh keindahan. Itu pujian Nabi kepada Nabi Yusuf. Beda cerita ketika kita memuji Rasulullah. Itu pun yang dialami oleh para sahabat yang bisa hidup dengan Rasulullah sezama dengan Nabi, mengatakan mereka bukan berarti merendahkan Nabi Yusuf. Memang saat itu mereka begitu menyaksikan betapa ganteng tampannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak Pak, ada lagi. Ada lagi bahwa ini apakah termasuk dalam hadis? Kalau fisik sih kita nggak ada perdebatan ya. Katakan secara gamblang dijelaskan. Tetapi bagaimana dengan hadis di sini? Apakah ini hadis? Karena ini kan bukan suatu tindakan, bukan juga suatu pengucapan, bukan sunnah. Tetapi ini adalah pengamatan, pengamatan atau saksi-saksi. Minta penjelasannya, Pak Ustaz. Ya, Pak. Hadis itu ada 3 kan, Pak. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis taqririyah. Apa bedanya? Penjelasannya, kalau qauliyah itu ucapan Nabi. Kalau fi'liyah itu perbuatan Nabi. Kalau takrir itu perbuatan sahabat yang dilegitimasi Rasul, didiamkan sama Nabi. Artinya disetujui. Jadi bukan ucapan Nabi, bukan contoh dari Nabi, tapi contoh dari sahabat. Namun didiamkan, artinya Nabi setuju. Sementara ciri fisik ini bukan ketiga-tiganya. Ya, betul. Itu yang saya maksud. Bukan tiga-tiga, bukan masuk tiga-tiga. Tapi apakah hadis? Ya hadis. Di mana dalilnya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Artinya, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, sunnah 4 sahabat. Artinya termasuk sahabat yang sezaman dengan mereka, ya. Artinya para sahabat yang menyaksikan langsung Nabi itulah hadis. Ya. Jadi valid datanya. Bukan hadis mauquf yang disandarkan kepada tabi'in, para sahabat, atau hadis mauquf yang disandarkan kepada Rasulullah. Tapi ini cerita langsung dari orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Itu bagian dari hadis. Bagian dari hadis. Tapi tadi tidak termasuk dalam tiga. Betul, tidak termasuk karena tidak ada hubungannya. Karena ini hanya membenarkan ciri fisik. Artinya apa, Pak Ji? Artinya fisik Nabi itu nggak mesti kita ikutin. Makanya saya bilang tuh, jadi sunnah ini bukan sunnah yang esensial, ini sunnah pribadi Nabi. Nanti ketika sudah masuk akhlak, budi pekerti, baru itu yang harus kita contohi. Bagaimana Nabi makan, minum, tidur, bergaul, bertetangga. Nah itu baru kita ikuti. Nah untuk fisik itu nggak wajib. Artinya jangan maksain jenggot perlu ditebelin, nggak usah. Jenggot Nabi tebal nanti kita bahas. Jenggot Nabi itu tebal. Jadi kalau kita begitu aja. Baik, lanjut kita ke hadis selanjutnya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibnu Ismail, haddatsana Abu Nu'aim, haddatsana Al-Mas'udi an Utsman ibnu Muslim ibnu Hurmaz, an Nafi' ibnu Jubair ibnu Mut'im, an Ali ibn Abi Thalib. Jadi sumbernya di Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawili. Nabi itu berperawakan tidak terlalu tinggi. Jadi kembali dibahas, tapi dari sumber yang berbeda. Inilah hadis, Pak. Jadi hadis itu dari satu konten bisa menjadi 10 bahkan 20 hadis. Jadi hadis itu bisa jadi banyak walaupun kontennya sama. Jadi kenapa makanya kita harus belajar tentang hadis itu. Dan jangan kaku dalam mencari ilmu. Khawatir kita ini hanya mendapatkan satu hadis, tahu satu hadis, sementara masih banyak hadis yang berserakan yang belum kita ketahui. Maka seorang yang gampang menyalahkan orang itu biasanya hanya tahu satu hadis, sementara mereka nggak paham atau belum sampai kepada mereka banyak hadis. Inilah hadis. Jadi walaupun berapa kali kita baca diulang lagi bahwa Nabi itu tidak pendek, tidak tinggi, tapi ini dengan sumber yang berbeda. Kali ini yang menceritakan adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, Nabi itu lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawili. Beliau tidak terlalu tinggi. Wala bil qasiri, dan beliau juga tidak terlalu pendek. Nah, ini yang beda nih.
Sya'nul kaffaini, terasa tebal telapak tangannya Nabi itu. Jadi telapak tangan beliau itu agak tebal. Wal qadamaini, juga telapak kakinya agak tebal. Artinya orang yang berperawakan kekar. Kekar. Dokhmur ra'si, beliau berkepala agak besar, jadi lingkar kepalanya besar. Tapi jangan diartikan majas ya. Kepala besar kan orang yang apa? Sombong apa tuh? Iya. Ya. Orang yang Iya. Ini maksudnya Fisiknya besar. Fisiknya itu domkul roksi itu artinya kepalanya besar, lingkar kepalanya agak sedikit besar. Nah, gitu. Kemudian dokhmul karodisi, juga besar tulang sendinya. Jadi seperti ini. Jadi orang yang apa? Ininya apa sih? Sendi tangan, lutut, kaki. Tulang-tulangnya ya, besar. Tulangnya besar. Artinya berarti bertulang besar. Ya. Artinya orang yang kekar, bukan orang yang kecil. Kalau orang Asia kan kebanyakan tulangnya kecil-kecil. Kalau Pak Haji kan karena beras tahun jadi agak sedikit besar. Ya. Kemudian mana tadi? Sampai kepala besar, Ya. itu berada bidang dia. Betul. Dengkul karodisi, beliau itu besar tulang sendinya. Tawilul masrubati, kemudian bulu dadanya juga ada. Jadi panjang. Bulu dadanya itu dari dada sampai pusat tuh panjang. Bulu dadanya itu punya bulu dada. Ya. Jadi fisik Nabi itu di dadanya ada bulunya, ada bulu dada. Idza masya, apabila Rasul itu berjalan, takaffuan, beliau itu jalannya bergontai-gontai, Pak Ji. Jalannya, ya bergontai-gontai, agak goyang gitu. Ka'annama yanhattu min sababi, seperti orang yang turun ke tempat yang lebih rendah. Jadi tegak jalan itu, semangat kalau jalan tuh. Kalau naik kan orang kan kayak lemah gitu kan, lemas. Nah kalau turun kan gagah. Nabi seperti itu. Jalannya seakan-akan orang yang turun ke tempat yang lebih rendah, dan jalannya gontai, bergoyang, semangat. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mislahu, tidak ada orang yang aku lihat sebelum dan sudahnya seganteng setampan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata sahabat Ali bin Abi Thalib, tidak ada manusia seindah seganteng setampan beliau. Bahkan para sahabat siapapun yang menyaksikan Nabi itu berkata yang sama, bahwa tidak ada manusia setampan beliau. Bagaimana lanjut? Ya, lanjut. Satu lagi ya. Ya. Nah, kita bahas satu lagi, ini hadis yang sedikit panjang. Satu lagi baru kita tanya jawab. Haddatsana Ahmad ibnu Abdah ad-Dabi al-Basri wa Ali ibn Hujr wa Abi Ja'far Muhammad ibnu Husain wa huwa ibnu Abi Halimah wal ma'na wahidun. Qalu haddatsana Isa ibn Yunus عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا صاف رسول الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله عليه وسلم, tidak Nabi itu perawakannya, kembali diulang bahwasanya Nabi itu lam yakun Rasulullah SAW bitawili, tidak terlalu tinggi. Kemudian al-mummarid, artinya badannya itu tinggi tapi tidak berlebihan tinggi, artinya tidak terlalu tinggi. Wala bil qasiril mutaraddidi, juga pendek tapi tidak terlalu pendek, artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Wa kana rab'atan minal qaum, dan beliau itu berperawakan sedang daripada kaum-kaumnya. Di antara umat Nabi Muhammad itu, beliau kan umat Nabi itu kan ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, Nabi itu termasuk perawakan sedang di antara kaumnya atau umatnya. Lam yakun bil ja'du al-qatati, Nabi itu rambutnya tidak terlalu keriting, wala bis-sabti, dan juga tidak terlalu lurus kaku rambutnya, artinya ikal. Karena ja'dan, beliau rambutnya itu karena ja'dan rojilan, artinya rambutnya bergelombang atau ikal, kalau kita rambut ikal ya, rambutnya ikal. Walam yakul bil muttahami wala bil mukalsani, beliau itu
tidak berperawakan, tidak terlalu gemuk, dan juga dagunya tidak lancip. Jadi Nabi itu badannya enggak gemuk seperti Pak Haji, enggak terlalu gemuk, tapi kekar. Ya. Wakana, saya ulang, wala bil mukaltami. Nabi itu dagunya tidak lancip seperti dagunya orang-orang Eropa ya, yang lancip-lancip, yang lonjong ya, mukanya tidak lonjong. Wakana fi wajhiti tadwirun. Nabi itu mukanya bundar. Nah, ini Pak. Setahu kita, orang Arab itu kan mukanya kan agak oval itu, panjang. Ternyata Nabi itu mukanya wajhi tadwirun. Muka Nabi itu wajahnya bundar. Abyadu musyarabun. Kemudian putihnya itu kemerah-merahan. Jadi putih kulit Nabi itu agak kemerah-merahan. Tidak putih bule, juga tidak sawo matang atau coklat seperti kulitnya orang-orang Asia. Kemudian ada ajul ainaini, hitam pekat bola mata. Nah, ini di sini ada terjemahannya. Iya. Yang bilang tidak bermuka bulat. Iya. Muka beliau nampak sedikit bulat. Iya. Jadi terjemahan gitu ya. Itu kan terjemahan tadi. Iya. Iya. Kalau bahasa Arabnya, wa kana fi wajhihi, adapun wajahnya tadwirun. Tadwir itu kan bulat. Iya. Jadi bulat. Ya. Ya mungkin jangan diartikan bahwa Nabi itu bulat banget. Artinya ya betul, dia maknai tidak terlalu bulat. Iya. Ya artinya, tapi tidak, artinya Nabi itu tidak lancip. Kalau lancip berarti mukanya itu kan agak sedikit oval. Kalau bulat berarti kan beliau dagunya tidak lancip, agak sedikit bundar gitu. Ya, bundar ya. Tapi di sini kalimatnya tidak ada walanya, ya kan? Ya. Karena adalah fi wajhihi, wajah Nabi itu tadwirun, agak bundar lah seperti itu. Ya. Tapi menata Nabi itu adalah bundar. Abiyatu musyarabun. Adapun kulit beliau itu putihnya agak kemerah-merahan. Kemudian ada ajul ainaini, hitam mata itu pekat. Jadi bola mata itu hitam pekat. Kalau kita kan apalagi yang udah punya katarak itu kan udah boleh pudar. Kalau beliau hitam itu pekat. Jadi indah kalau dipandang. Kemudian ada bul asfari. Kemudian bulu matanya lentik. Lentik tau sih? Iya. Panjang. Ya. Panjang seperti mata-mata bulu mata artis yang terjadi. Padahal bentuk nggak ada yang nyolek, nggak ada yang nggak ada salon yang ada Nabi. Tapi begitu indah, matanya lentik, bulu matanya lentik. Kemudian jalilul musyashi wal kadadi. Kemudian bahu beliau itu bidang, luas. Artinya antara kanan dan kiri itu jauh. Artinya badannya kekar, dadanya kekar. Kemudian ajradu dzu masrubatin. Bulu beliau, bulu dadanya itu sampai ke pusat. Iya, sampai dengan Ali tadi. Iya, dengan Ali, sama dengan riwayat Ali tadi. Jadi dari dada sampai pusat, panjang, nyambung. Ya. Sya'nul kaffaini wal qadamaini, terasa tebal telapak tangan dan kaki beliau. Artinya badan itu kekar, tidak besar, tidak kecil tapi kekar. Telapak tangan itu ini tidak agak tebal tadi, dan kaki pun tebal. Kuat ya. Iya, kuatnya orang yang kekar lah. Atletis lah kalau bahasa kita mah atletis. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sababin. Jika berjalan, beliau itu jalannya tegak. Idza masya, apabila berjalan, taqalla'a, tegak jalan. Ka'annama, seakan-akan yahattu fi sababin, turun ke tempat yang lebih rendah. Yang macam menjelaskan hadis yang tadi. Menggunakan hadis yang tadi. Wa idza tafata al-tafata ma'an. Nah, ini yang menarik. Ini yang saya rasa perlu kita tiru. Nabi itu kalau menoleh Pak Haji, badannya semua noleh semua. Enggak cukup kepala. Oh gitu. Nah, kalau kita kan mau kemana Pak Haji? Mau ke sana. Ini kita. Jadi yang betul-betul ketika menoleh, Nabi itu sama badannya. Ini bentuk penghormatan. Nah, ini kalau ini boleh ditiru nih. Jadi menengok kepala itu harus gitu. Tapi sama badannya. Betul. Memberikan penghormatan kepada yang memanggil, yang menoleh.
Ini kalau ini boleh. Ditiru. Apalagi kita kan mulai nengok juga enggak. Kemana Pak Ji? Sana pasar. Nah, itu enggak bagus itu. Jadi menoleh saja enggak apalagi badannya. Padahal nanti ketika menoleh itu menoleh semua badannya. Lanjut ya. Ya. Baina kita bayi khatamun nubuwah. Nah ini antara bahu beliau itu ada tanda kenabian. Apa itu? Wa huwa khatimun nabiyyin, yaitu tanda sebagai nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi. Apa itu tandanya? Nanti kita bahas dulu ya. Nanti saya jelaskan. Ya. Ajwadun nasi sodron, yaitu apa namanya? Kemerah-merahan yang ada di sodron, hatinya atau dadanya. Wa asdaqun nasi lahatan, dan beliau itu sebagus-bagus sebenar-benarnya ucapan manusia. Artinya ucapan itu begitu benar diakui. Kemudian semua ajwa nasi sodron itu artinya orang siapapun yang melihat beliau, menyaksikan beliau, menaruh hormat kepada beliau. Wasdaqun nasi lahatan, dan beliau juga sebagus-bagus ucapannya manusia. Artinya sebanyak manusia tidak ada ucapannya sebenar dan sebagus ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang belum saya bahas ya tentang tanda kenabian. Tanda kenabian Nabi itu di antara bahunya, Pak. Jadi di tengah-tengah itu kan. Bentuknya itu, maaf kalau saya punya ini, nah tanda lahir seperti ini. Jadi seperti apa namanya, tai lalat, cuma agak gede. Nah itu berbulu. Jadi Nabi itu ada tanda kenabian di antara bahu kanan kiri itu, di tengah-tengahnya seperti telur burung dara atau telur puyuh lah seperti itu, bisa begitu. Nanti hadisnya ada di bawah. Nah itu kalau bahasa kita mah ini ya, tai lalat. Tai lalat ya yang berbulu gitu. Tailat yang hidup, bukan yang mati. Ya. Nah, seperti itu. Ini tanda hidup namanya. Ya. Cuma saya belah kanan. Nah, kalau Nabi sebelah sini, tanda kenabian. Jadi isyarat bahwa beliau itu seorang nabi penutup para nabi. Kemudian sampai mati. Wa aliyanu ya. Dada paling menawan. Iya. Wa alyanuhum arikatan. Dan kemudian beliau itu berperangai yang begitu lembut. Wa akramuhum isyratan, dan ramah pergaulannya. Man ra'ahu, siapa yang menyaksikan beliau, siapa yang melihat beliau. Badihatan habatan, orang yang melihatnya menaruh hormat. Wa man khalatahu ma'rafatan ahabbahu, dan siapa yang berkumpul bersama beliau mengenal Nabi, maka dia akan mencintainya. Dan kemudian yaqulu na'itu, sampai dia akan menceritakan, lam ara qablahu wa la ba'dahu mislahu, tidak ada manusia sebelum dan sesudahnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada maksudnya Pak Haji, ketakjubannya para sahabat yang menceritakan begitu indah perawakan Nabi, begitu ganteng atau cakap atau tampan perawakan Nabi, juga ditambah dengan begitu indah akhlak Nabi, perangai Nabi. Bahkan siapapun yang mengenal beliau, maka dia akan menaruh hormat, bahkan cinta, dan akan mengatakan kepada yang lain, tidak ada manusia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian cukup aja ya. Silakan selebihnya silakan tanya jawab. Ada yang bertanya? Ya tadi sih coba dijawab ya tentang tanda kenabian gitu, bahwa di di dadanya ada semacam kailalah yang ada bulu yang tumbuh gitu ya, sehingga itu yang salah satu sebagai isyarat kenabian. Saya pikir ini sebenarnya memang betul bahwa yang disampaikan Pak Ustadz dari 7 hadis ini semuanya sebenarnya sama. Esennya sama. Cuma jalur yang berbeda. Matan sama ya. Iya, matan sama. Sama, tapi sama. juga
ada yang saling melengkapi seperti Ali tadi menambahkan apa namanya kelebihannya gitu. Jadi antara satu hadis dia dengan yang lain itu sering menyempurnakan. Karena gini, hadis itu matanya atau konten sama. Seperti kita berwawancara. Kalau ada 100 orang yang menyaksikan, maka ada 100 cerita. betul. Dan 100 orang yang bercerita itu beda-beda. Ada yang mandang bahwa Pak Haji Ato itu ketika wawancara berbicara beliau pakai kacamata. Ada yang mengatakan bulu Pak Haji itu lebat. Jadi ada yang lupa menceritakan. Nah, ada juga yang lebih lengkap. Maka ada hadis yang lebih banyak seperti hadis Ali tadi yang menceritakan semuanya gitu loh. Jadi apapun sampai tanda kenabian pun diceritakan gitu loh. Yang tidak diceritakan sama sahabat yang lain. Gitu. Saya pikir ini udah clear semua ya. Maksudnya tentang ciri fisik Rasulullah bahwa semua begitu indah disampaikan dan semoga kita semua bisa mendapat syafaatnya. Amin. Ya baik Pak Haji, benar bahwasanya kalau materi ini tidak mengundang banyak pertanyaan. Beda cerita ketika nanti kita masuk di bab sunnah yang lebih esensial, bagaimana akhlak Nabi itu akan mengundang banyak pertanyaan. Seperti kalau Nabi tidur itu menghadap kemana, kalau minum seperti apa, kalau mandi seperti apa, bahkan kalau ketika Nabi tidur seperti apa, itu akan mengundang banyak pertanyaan. Karena saya rasa cara kita hidup pun sepertinya jauh dari Nabi, ini jauh dari sunnah. Padahal itu penting. Contoh ketika kita mandi junub, saya pernah baca hadisnya, bahkan di sini pun ada. Di Bulughul Maram juga ada. Nabi itu ketika selesai mandi junub, Nabi itu nggak berapa pakai anduk. Nah, kalau kita kan risih pakai anduk. Biasa. Padahal sunnahnya Nabi itu ketika istrinya memberikan anduk, Nabi menolak. Usaplah air bekas junub cukup dengan tangan. Ini yang jarang diketahui kan? Termasuk nanti kita akan baca juga bagaimana sunnah minum itu. Nabi itu kalau minum itu 3 kali tenggak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup 3 kali. Kalau kita kan enggak kluk-kluk. Nah, itu cara minum yang kita itu. Ini yang mesti kita tiru. Karena mustahil Nabi mencontohkan tanpa unsur ada unsur kesehatannya. Jadi bagaimana Nabi tidur itu pasti ada unsur kesehatannya. Bagaimana Nabi makan? Nabi itu ketika makan tidak makan kalau belum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi Nabi itu nggak ada jadwal makan macam kita. Nah kalau kita ada jadwal sarapan, makan siang, malam itu ini bid'ah ini. Jadi tadi yang masalah minum tadi, Rasulullah itu setiap tegakkan mengucap alhamdulillah. Nah itu terutama saya nih, seusia saya. Kalau kita minum terus berkali-kali seperti rasa tenggelam. Iya betul. Nah, jadi ini kan bahaya. Jadi makanya Rasulullah meminumnya tadi yang Ustaz sampaikan adalah setiap tegakkan mengucap alhamdulillah. Betul. Minum lagi alhamdulillah. Artinya memang harus ada jeda. Sementara kita kan kalau udah seusia kita artinya udah 50 lebih menjelang 60 ini, artinya begitu minum yang kita cedek itu udah kayak tenggelam rasanya gitu. Kalau waktu kecil kan biasa aja minum gitu kan. Sama dengan makan Pak Haji. Makan kan Nabi itu nggak pernah pakai sendok, pakai tangan. Setelah diteliti ternyata memang ada bagusnya karena makan dengan tangan itu jauh lebih cepat pembusukan dalam perut dibanding pakai sendok. Maka kalau sayur gula itu kalau pegang tangan itu basi. Nah itu permakanan. Kalau pakai tangan itu cepat basinya, cepat pembusukan. Jadi cepat diproduksi oleh tubuh kita. Beda dengan pakai sendok. Maka lebih makan pakai tangan itu jauh lebih sunnah dan jauh lebih banyak. Nanti kita bahas tuh aja. Kita belum masuk materi itu sebenarnya. Ini hanya bocoran saja. Ya cukup aja. Baik, sahabat Jendela Ilmu dan Dakwah, kita sudah sampai akhir dari majelis ini dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment agar kita tetap semangat untuk melanjutkan tentang dakwah ini dan kitab ini kita lanjutkan. Baik, silakan tutup puasa ya. Baik, pemirsa semuanya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan wasilah membaca hadis Nabi tentang pribadi Nabi ini
kita tentunya nambah ilmu, nambah mahabbah cinta kepada Nabi, dan kita berdoa mudah-mudahan dari kiamat kita dibangkitkan bersama Rasul SAW. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya mujibas sayyidin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa barakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fi ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.